يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak ada kata yang paling indah selain kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi penting bagi kita untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, dan di waktu yang sama mari kita tinggalkan segala larangan-larangan Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Saudaraku sesama muslim yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang paling agung ini. Dan yang paling utama ini adalah anugerah nikmat Islam kepada kita dan nikmat iman. Marilah kita jaga nikmat ini sampai akhir hayat. Marilah kita bersegera meraih amal-amal yang utama, melakukan sebab-sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segera bertaubat kepada Allah tanpa menunda-nunda. Saat ini juga marilah kita tinggalkan semua dosa-dosa kepada Allah. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasih. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfir dzunuba illallah wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, maka segeralah mengingat kepada Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, kecuali Allah. Dan mereka tidak akan meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pintu-pintu ampunan kepada Allah sangatlah luas, sangatlah banyak, tidak terbatas, tidak pula dibatasi. Tidak pula hanya kepada ibadah haji saja. Yang haji yang mabrur betul memang memiliki keistimewaan yang luar biasa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Keistimewaan haji yang mabrur memang tidak dimiliki seperti ibadah sholat, seperti ibadah puasa, yaitu menghapus dosa-dosa besar dan menghapus dosa-dosa kecil.
Berbeda dengan sholat, berbeda dengan puasa yang hanya menghapus dosa-dosa kecil saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man hajja falam yarfus falam yafsuk, kharaja min dhunubihi kayauma waladathu ummuhu." Rawahu Bukhari. Yang maknanya, barang siapa berhaji lalu tidak merusak hajinya dengan bersetubuh dan tidak melakukan dosa-dosa besar, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya. Maka ia akan keluar diampuni dosa-dosanya seperti saat ia dilahirkan dari kandungan ibunya. Rawahu Bukhari. Walaupun demikian, tingkatkan sholat 5 waktu dalam agama lebih tinggi. Tingkatan sholat 5 waktu dalam agama Islam ini ukurannya lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ibadah haji. Akan tetapi sekali lagi saya ingatkan, pintu ampunan Allah sangatlah banyak. Tidak terbatas dan juga tidak dibatasi pada haji saja. Kepada saudara-saudara kita yang tahun ini tidak bisa berangkat haji karena adanya virus, karena adanya pandemi COVID-19. Kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih belum bisa melaksanakan haji tahun ini, kita katakan dengan tegas, dengan lugas kepada mereka bahwa pintu ampunan Allah sangat banyak dan banyak jalan untuk menempuh kebaikan juga beraneka ragam. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min mri'in muslimin tahluruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafarah lima qablaha minadh dhunub man lam tu'ta kabirah wa dhalika dahru kullu." Yang artinya, tidaklah ada dari seorang muslim, tidak, yang ketika tiba waktu sholat fardu maka ia menyempurnakan wudunya, melaksanakan sholat dengan khusyuk dan rukuknya khusyuk, kecuali menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar, dan ini berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh Allah ampunannya sangat luas. Dengan kemurahannya, dengan karunia-Nya, Allah sediakan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang memperoleh keberuntungan mendapatkan ampunannya. Allah juga Asy-Syakur, memberikan pahala yang tidak terbatas terhadap amal-amal yang kita anggap sepele, yang kita anggap sedikit. Ada bacaan yang sedikit, yang mudah diucapkan, kita juga membacanya. Jika kita membacanya ketika kita memasuki pasar, maka diharapkan kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, yaitu bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim bahwa seseorang yang membaca zikir ini ketika melewati pasar, maka Allah catat baginya 1.000.000 kebaikan dan Allah ampuni untuknya 1.000.000 keburukan. Dalam hadis lain misalnya, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala hina yusbih raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya fa ana zaimu la akhudanna biyadih hatta adkhilahul jannah." Rawahu Tabrani. Maknanya begini, barang siapa yang membaca pagi ini pada waktu subuh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka aku sendiri Rasulullah yang akan menjamin baginya surga. Sungguh aku akan raih tangannya dari akhirat di akhirat hingga aku memasukkannya ke dalam surga bersamaku. Rawahu Tabarani. Dan masih banyak lain amalan-amalan lain yang membuka pintu-pintu ampunan Allah, yang membuka rahmat Allah dan mengantarkan kita menuju samudra pahalanya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم